Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dita Bella Damayati, kelompok 4. Yang pertanyaannya adalah, sebutkan beberapa cara informasi diproses dan diaplikasikan. Yang pertama, penalaran, yaitu proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Yang kedua, problem solving, yaitu pola pikir yang membawa seseorang untuk berpikir positif. Dan yang ketiga, skill dalam menangani masalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umhenisa Siregar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Randi Eka Saputra. Pertanyaannya adalah, interaksi manusia dan komputer itu kan meliputi ergonomik dan faktor manusia. Coba berikan beberapa contoh dari interaksi tersebut. Jawabannya adalah, ergonomi merupakan di mana interaksi manusia komputer berkaitan dengan bentuk fisik dari mesin. Contoh dari interaksi ergonomik yaitu sebuah mouse. Mouse dibuat sesuai dengan kenyamanan fisik tangan manusia. Yang kedua yaitu faktor manusia. Faktor manusia adalah interaksi berkaitan dengan masalah-masalah psikologis. Ketika hendak membangun sebuah interaksi manusia-komputer, faktor manusia harus terpikirkan dengan matang, tidak hanya memikirkan aspek teknis dari komputer saja. Dan faktor manusia dapat dipandang sebagai sistem pemproses informasi dan terbagi menjadi 3. 1. Informasi diterima dan ditanggapi melalui sistem input dan output atau disebut dengan indera. Yang kedua, informasi disimpan dalam ingatan atau memori. Yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Esa Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Anugrah Nur Fatimah. Pertanyaannya, mengapa faktor sentuhan sangat dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer? Jelaskan dan berikan contoh. Jawabannya, sentuhan ini dikaitkan dengan aspek sentuhan dalam bentuk media inputan maupun keluaran. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Feedback dari sentuhan di sini tidak dijadikan sebagai penyaji atau penerimaan informasi, tetapi lebih ke piranti pendukung seperti model keyboard handphone, keyboard, mouse, dan sebagainya. Sentuhan merupakan sarana manusia untuk berinteraksi. Contohnya, dalam penggunaan papan ketik atau tombol, kita akan merasa nyaman bila tangan kita merasakan adanya sensasi sentuhan. Ketidaknyamanan biasanya disebabkan karena posisi dan bentuk tombol serta pengoperasian tombol-tombol tersebut kadang-kadang harus dilakukan penekanan yang cukup berat atau malah terlalu ringan. Jadi sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Angela. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dina Laila Ramayati, yaitu apa sih perbedaan media tekstual dan media GUI atau Graphic User Interface beserta kekurangan dan kelebihannya. Nah, media tekstual dan media Graphic User Interface sama-sama media dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer. Hanya saja perbedaannya pada media tekstual yang berisi teks dan kurang menarik, sedangkan pada media Graphic User Interface berbentuk grafis dan sangat atraktif. Ada beberapa kelebihan dari media Graphic User Interface antara lain desainnya yang menarik, mudah dipelajari, mudah digunakan, dan mempermudah interaksi antara pengguna dan komputer. Juga ada beberapa kekurangan dari media Graphic User Interface antara lain menggunakan lebih banyak memori dan menggunakan lebih banyak daya pada saat pemrosesan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Eka Nurwiza. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi Alida Zuhri. Bagaimana cara mengatasi touchscreen yang lemot atau lambat dan apa penyebabnya? Cara mengatasinya yang pertama, mematikan atau menyalakan ulang Android. Yang kedua, membersihkan aplikasi yang digunakan. Yang ketiga, menguninstall aplikasi yang tidak digunakan dan tidak diperlukan. Dan apa penyebabnya? Yang pertama, jumlah memori internal yang terlalu sedikit atau yang tersisa sedikit. Yang kedua, terlalu banyak aplikasi yang menggunakan CPU. Yang ketiga, ada aplikasi yang berjalan tidak sempurna, yang memberatkan sistem, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.